Aku duduk dan kamu membangunkanku. Dan kamu mengganggu ketenanganku. Kami tidak selalu bisa menyentuhmu. Para wanita mendekat dan menyentuhnya. Bu, Anda akan ditangkap. Tentu dia, saya adalah hukum. Tenang, tenang. Saya adalah hukum. Oke, terimalah hukum dengan tenang. Keluar sekarang, kamu akan dipenjara. Tidak, aku mau keluar. Aku mau keluar. Aku di luar, aku akan mendarat. Aku di luar. Saat emosi mengambil alih, logika tidak punya kesempatan. Kami menghitung mundur 6 ledakan emosi di depan umum yang meledak dari 0 ke 100 dalam hitungan detik dengan setiap kesalahan terekam oleh kamera tubuh. Ini adalah After Hours yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sam Goldberg dan saya kembali dari cuti ayah. Benar sekali, saya sekarang seorang ayah. Saya kangen kalian semua. Resolusi tahun baru saya adalah tidak muncul di After Hours episode Orang Tua Buruk, tapi saya akan berusaha. Sejauh ini luar biasa dan saya bersemangat kembali. Mari mulai. Episode hari ini dimulai di Bandara Internasional Salt Lake City saat staf sudah kehabisan kesabaran di gerbang. Karyawan maskapai mengatakan Cody Brin, 31 tahun, menolak keluar dari lorong pesawat meski telah diminta duduk beberapa kali. Dia memilih mendorong karyawan itu dengan bahu ke kursi. Saat itu polisi bandara turun tangan dan melacak Cody di lobi. Aku mabuk tadi pagi. Apa? Tunggu sebentar. Enggak, apa? Jangan tegang, relax, ponselmu, lepas ponselmu. Apa? Berbalik, letakkan tanganmu di belakang, letakkan tanganmu di belakang, relax, relax. Ditangkap karena apa? Tidak, saya ingin tahu. Ya, kami akan memberitahu Anda sebentar lagi. Tenang, tenang, jangan bicara tenang, tenang. Atau kamu bisa dibaringkan di tanah, tenang. Atau kamu bisa dibaringkan di tanah. Apa? Tenang. Ditangkap karena apa? Apa? Bisa jelaskan, aku dibebaskan untukmu, tapi tetap... Aku akan memberitahumu saat kami sudah siap. Tidak, itu bukan caranya. Sebenarnya memang begitu. Oh, kamu sedang dalam tekanan. ...840 naik jadi 1082 di Alaska. On third floor. Saya ulangi, 41 perempuan, 22 dan 11 perempuan. Saya ditangkap karena apa? Karena penyerangan. Karena penyerangan? Ya, Untuk siapa? Untuk karyawan Delta. Bisakah kamu berhenti menginginkan pergelangan tangan itu? Kamu perlu berjalan. Tidak, kamu perlu rileks. Kalau kamu berjalan, kamu tidak akan rileks. Aku di permukaan saus, kamu harus pompa batu bata. Aku tidak memompa. Jalan saja. Aku akan berjalan kalau kamu santai. Oke, kami tidak akan main-main denganmu. Ya ampun. Kamu akan mendapatkan dirimu sendiri. Tolong. Kamu mabuk, kamu akan membuat dirimu semakin bermasalah. Kamu merusak bataku. kami sedang bertahan. Pastikan kamu tidak jatuh. Itu tidak benar. Kamu harus melepaskan? Berhenti, 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 Bu. Tenang, berhenti. Lepaskan, 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 lepaskan. Lepaskan tangan saya. Dan saya akan berjalan bersamamu. Lepaskan tangan saya. Dan saya berjalan bersamamu. Lepaskan saya. Anda menyakiti saya, itu sakit. Kamu sudah menyentuh saya. Saya tidak akan berjalan bersamamu. Saya akan berjalan bersamamu. Lepaskan tangan saya. Saya tidak menyentuhmu. Itu sakit? Ya ampun. Kamu menyakitiku. Kamu harus melepaskan. Tolong. Tolong lepaskan. Aku berguling, itu sakit. Itu menyakitiku. Tolong lepaskan. Aku akan berjalan jika kau lepaskan tanganku. Terima kasih. Manis sekali, ya Tuhan. Aku sedang ketakutan. Sabar. Aku santai. Pegangan kabutnya tidak baik. Turunkan sedikit. Kamu pasti suka itu. Kami senang membantu dan menjaga keamanan Anda. Namun kami perlu menyelidiki ini. Anda sedang ditahan, jadi harap tenang. Jaga putrimu. Aku butuh. Terima kasih. Itu saja yang aku butuhkan. Itu saja yang aku butuhkan. Baiklah, bagus. Hanya untuk didengarkan. Jika kamu bekerja sama dengan kami juga akan bekerja sama denganmu. Itu tidak baik. Oh, baiklah, baiklah. Kita perlu menyesuaikan diri. Kita harus sesuaikan tangan ini. Dia bisa kemana? Bisakah kita sampai di sana? Tidak. Boleh aku maju ke depan? Tidak, tidak. Bisa dilepas, tolong. Kamu tidak. Kami tak bisa melepaskanmu. Kamu menyakitiku. Borgolku. Rotator cuff. Ya, mungkin itu tas ranselmu. Bagaimana kalau kita lepas tas ranselmu? Oke. Saya ingin maju dan tidak akan lari.
Saya tidak tahu. Saya harus menyesuaikan. Berhenti sekarang di bawah operator. Bisa, sebelum naik eskalator, saya harus bergerak, biarkan saya pergi. Saya akan ditangkap. Tapi biarkan saya pergi. Demi keselamatan, kami tak bisa membiarkan Anda pergi karena Anda mabuk. Jika terjadi apa-apa, itu tanggung jawab saya. Saya harus maju, salin bahwa Anda menuju ke jalur. Di sanalah mobil saya. Kami taruh di sana. Sekarang saya maju, putar borgolnya. Rotator. Borgol, Kamu tahu otot mana yang bekerja? saya tidak mengerti. Ini tidak baik. Saya harus maju. Bisakah kamu berhenti sejenak dan menilai ulang sebagai seorang polisi? Tidak, Kita tidak akan hanya berjalan. kita hanya berjalan. Ini membuat rotator kapku sakit. Tidak, kita hanya berjalan. Aku akan beristirahat dengan senang hati. Tapi aku harus terus maju. Aku harus terus maju. Ini menyakitkan. Ini menyakitkan bagiku. Bisa, aku harus pergi. Tanganku harus maju. Mereka tetap di belakang punggungmu. Bisa nggak? Aku mau hukuman yang terbaik. Bawa aku ke es. Wow, kalian benar-benar main snowboard di lapangan ya? Waduh, Nona. Nona, ya. Nona. Bukankah begitu? Ya Tuhan, kita akan pergi kemana? Mobil polisi? Ayo lari, bisakah kamu melepaskanku ya Tuhan? Tunggu, bisakah aku melihat videonya? Ini seperti sebenarnya? Kamu benar-benar sebuah video? Bisa pindahkan saya ke lobi? Baiklah, ini pakaian puff. Yang itu dengarkan yang ini. Ini punyaku. Aku akan lanjut. Oke. Aku rasa kamu akan aman. Mari kita periksa dia sebentar. Pastikan kamu tidak membawa semuanya. Periksa sebentar. Ya, tolong periksa ranselku. Kami akan... Tunggu dulu. Tarik bahu belakang tuh, tutup. Semua milikku. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, saudara. Pegang beberapa peralatan. Wow. Ini serius. Oke. Nah, ini dia hakim. Ayo, bro. Aku membawa fashion, aku membawa segalanya. Nina, Bukan itu maksudnya. terima kasih. Terima kasih. Biarkan saja. Biarkan saja masukkan aku ke mobil. Dan aku tidak khawatir tentang itu kok. Terima kasih. Tidak perlu dipotong. Bisa kamu taruh itu? Dengar, jika kami lepas borgolmu agar kamu bisa pakai ransel, kami tidak akan lari. Tidak, aku tidak punya itu. Ya. Dengar kami, iya. Berhenti. Bagaimana kamu mendapatkannya? Berhenti taruh ranselku, itu cuma cari kuasa. Santai saja. Jangan suruh aku santai, itu juga cuma cari kuasa. Aku akan menyuruhmu santai. Kamu memang perlu santai. Itu hanya soal kuasa, tidak apa-apa. Nah, begitu. Aduh, bomku kembali lagi. Baiklah. Tolong bawa saya ke penjara, tolong. Kamu sudah di dalam mobil. Kita... Good. Cody ditangkap dan didakwa mabuk di tempat umum, pelecehan seksual, penyerangan, serta menghalangi polisi. Pada saat rekaman ini tidak ada detail lebih lanjut yang dapat ditemukan untuk menentukan hasil dari kasus ini. Hey, ngomong-ngomong, ada alasannya. After Hours adalah salah satu acara paling populer di Law and Crime. Mungkin bisa masuk 3 besar. Bukan masalah besar, tapi ada alasannya. Morgan & Morgan adalah firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika. Mereka adalah firma dengan lebih dari 1.000 pengacara yang telah memulihkan 25 miliar dari lebih dari 500.000 klien dalam beberapa bulan terakhir. Klien di Florida mendapat 12 juta padahal asuransi hanya tawarkan 350.000. Di pengadilan klien lain menerima 26 juta 40 kali dari tawaran asuransi. Morgan & Morgan memudahkan memperjuangkan hak Anda. Anda dapat mulai klaim dari ponsel di sofa, seperti saya di sini. Jika terluka, ajukan klaim di forthepeople.com/afterhours. Klik tautan atau pindai kode QR. Polisi yang sedang tidak bertugas melihat saya.
Tolong saya. Sekarang dia tidak sadar dan tidak mau berhenti. Saya sudah memberinya setiap kesempatan. Berikutnya, kita ke Short Hills, New Jersey, saat polisi menerima laporan pencurian layanan di restoran seafood mewah. Ternyata sepasang kekasih memutuskan bahwa seafoodnya segar, tapi ide untuk membayarnya tidak. Saat petugas Jupek sopan menagih tagihan, tersangka wanita langsung berubah dari tenang jadi meledak-ledak. Kamera, aku nggak ngapa-ngapain. Dengar, tidak santai. Atau kamu akan ditangkap. Tidak bisa, bro. Kamu akan ditangkap. Bu, saya minta Anda untuk berhenti. Tidak, kamu tidak selalu bisa menyentuh wanita kamu. Datangi dan sentuh dia. Ya, Bu, Anda akan ditangkap. Sentuh dia. Anda akan ditangkap jika Anda bergerak. Jika Anda bergerak, Anda akan ditangkap. Kamu tidak menyentuhku, bukan aku. Jangan sentuh aku. Kamu ditahan untuk apa? Penyelidikan. Aku tidak berbuat apa-apa. Ini akan makin buruk untukmu. Itu orangnya, bukan aku. Kamu dilarang menyentuh wanita. Jika Anda tidak berhenti, Anda akan ditangkap. Tidak, saya tidak akan mengambil wanita. Bu, Anda akan ditangkap. Tenang, saya bilang lari. Lepaskan saya. Anda akan ditangkap karena menghalangi. Jangan sentuh saya. Akan ditangkap. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Tidak. Kamu menyentuh saya. Kamu akan ditangkap. Jangan sentuh saya. Bu, Jangan sentuh saya, lepaskan saya. duduklah di tangga. Hei, Jangan duduk di lantai. duduk lalu turun ke lantai. Ambil di lantai. Keluarkan tanganmu. Tidak. Keluarkan. Tidak. Aku akan pergi ke arah lain. Aku akan pergi ke arah lain. Tidak. Keluarkan lenganmu. Tidak. Bu, Anda membuat ini jadi sangat sulit. Bawa lengan Anda. Saya tidak melakukan apa-apa. Keluarkan lengan Anda. Jangan lakukan itu. Berhenti dan relax. Bib, apa Bib? Demi Tuhan, demi ibu saya, ayolah ini. Menangkap saya, kamu mematahkan lengan saya. Tenang. Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu justru membuatnya jauh lebih sulit dari itu. Tapi kamu tidak benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak mendengarkan perintahku. Aku tak peduli, kamu menyentuhku. Aku akan mengacaukanmu. Demi Tuhan, demi ibuku atau ibuku, aku yakin kamu tidak akan mengingat wajah ini. Kamu tidak akan mengingatku. 6 rifle masuk. Kami tahan satu perempuan untuk apa? Di depannya. Saya tidak melakukan apa-apa. Aku akan membantumu berdiri berlutut. Kamu siap? Tidak. Kamu ingin berbaring. Tidak, aku akan tetap di sini. Aku akan mengacaukanmu demi Tuhan dan ibuku. Santai, kau pasti kacau. Santai saja. Aku tidak percaya, Richie. Kau tahu siapa aku dan apa akibatnya jika kau menyentuhku? Kau tahu siapa aku? Mau dituntut gratis? Hei, berhenti itu. Berhenti, aku akan menuntutmu atas penyerangan berat. Lepaskan, pergi dari sini. Aku tidak melakukannya. Di mana idemu? Terima kasih. Kamu kerja di mana? Kamu? Nggak ada? Kami akan mengambil punyamu. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Makasih, bro. Sudah coba menenangkan. Aku sudah coba hentikan di sana. Tapi dia justru masuk tol. Kalian tahu aku sudah mati. Ya, tidak. Yang kamu lakukan itu menghalangi. Aku tidak melakukannya. Aku memerintahkanmu untuk berhenti. Aku tak peduli kau mengejarku. Aku tetap melakukannya. Aku tidak punya ide. Meludahi kamu. Aku tidak akan meludahi dia. Tidak apa-apa, dengarkan. Aku tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa. Ini tidak baik-baik saja. Aku bahkan tidak marah. Kamu menjatuhkanku ke tanah tanpa alasan. Mereka memintamu untuk berhenti. Terus kenapa? Aku nggak melakukan. Perlawanan. Terus kenapa? Oke. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Gue bakal ngabisin lo. Gue tahu gue. Gue bakal ngabisin lo. Gue bakal pastiin mereka datang ke sini dan nangkep lo. Oke, nggak masalah. Gue nggak ngelakuin apa-apa buat lo, bro. Lo tahu gue nggak akan lakuin itu. Bu, Anda. Saya nggak ngelakuin apa-apa ke Anda. Apa yang mau Anda periksa? Saya bisa menelepon, terus main-main. Saya pergi makan bersama anak itu. Saya muntah, mereka mengambil makanan saya. Saya tidak punya apa-apa, anak itu yang berutang. Bu! Saya ditangkap atas sesuatu yang bukan perbuatanmu. Saya sudah minta kamu untuk berhenti. Lalu kenapa? Kamu harus dengar. Sentuh aku. Kamu menyentuh aku. Aku sudah memintamu untuk berhenti. Kamu menyentuh aku. Kalian tidak tahu cara tidak menyentuh orang lain. Aku sedang mengalaminya. Aku tidak mau kamu menyentuhku. Kamu mulai merekam karena itu. Kamu membuat pilihan yang buruk. Kamu membuat pilihan yang buruk. Tidak, mereka tidak diizinkan menyentuhku. Tidak ada pria yang diizinkan menyentuhnya. Aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk berhenti. Baiklah. Aku sedang berjalan. Itulah keindahan sebuah kamera. Mereka tetap melakukannya. Dia tahu aku memberimu lebih banyak kesempatan daripada yang seharusnya kamu dapatkan. Gue bilang sama lo, bro. Ini sudah selesai buat gue. Sudah selesai juga buat lo.
Dia meninggalkan kita. Tenang saja, petugas kami akan menemuimu di pengadilan. Aku mengikuti anak laki-laki itu dan menyuruhnya membayar makanannya. Aku tidak kabur. Siapa itu? Aku akan lari ke acara besar ini. Jika kamu ingin masuk dan ganti videonya. Aku memerintahkannya untuk berhenti. Dia salah satu dari mereka. Aku bilang berhenti untuk penyelidikan. Dia menolak berhenti. Tidak, kamu menyentuhku dan membawa polisi-polisi kamu. Dia melawan. Nah, aku tidak melawan. Kamu tahu, aku menolak untuk ditangkap. Tidak ada penangkapan. Bagaimana kamu menangkap seseorang tanpa tuduhan? Menghalangi? Tapi itu tidak menghalangi. Itu pendapatmu. Kamu akan mendapatkan kesempatanmu di pengadilan. Kami sibuk. Kamu mau pakai? Tidak. Kamu tahu, mereka keliling belok di tikungan. Kamu keliling saja. Terima kasih, bro. Tidak, kamu tidak bisa mengambilnya sendiri. Oh, ya. Lemparkan padaku. Kami akan melepas borgolmu. Aku ingin tahu namamu. Aku ingin tahu namamu. Mereka yang memilikinya. Aku ingin tahu namamu. Terima kasih, bro. Aku yang bertanggung jawab di sini. Kamu tak berhak melakukan itu. Apalagi bukan petugas. Ya, dia memang seorang petugas. Kamu bukan petugas. Aku yakin aku petugas. Kenapa kamu mengejarku? Orang itu yang belok kiri. Dan kamu malah kasih perintah yang salah. Enggak apa, itu mobil dia. Dia sedang tidak dinas, tapi kebetulan lihat aku lalu berhenti dan membantu. Kurasa itu kamu di sana. Aku tadi di sana melempar. Tidak, kita tidak lakukan ini. Aku tidak mau ditangkap. Itu mobil siapa? Siapa yang di sana tidak? Aku tak mau ditangkap. Jika anak ini dan mereka kembali, aku akan masuk. Aku tidak mau. Tidak ada perlawanan. Kenapa kamu menangkap dan menendangnya? Petugas? Aku tidak menendangmu. Aku lihat kamu di kamera menendangnya. Itu bukan ludah karena tidak ada yang keluar dari mulutku. Kamu tidak diludahi. Itu menjijikkan. Apakah aku meludahi kamu, ayah? Ayo bawa dia ke mobil. Aku tidak tahu siapa yang memutuskan ini. Ini tidak berhasil. Sepertinya ini akan jadi aku, baiklah. Jadi kamu mau pergi ke toko? Baru bicara dengan manajer tanggal 16. Itu 25.000 untuk anak laki-laki Mil. Anak laki-laki siapa aku? Anak laki-laki yang baru lari. Derek menghentikan J-Live orang itu. Memang begitu. Waduh. Mengapa saya ditagih barangnya? Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak akan bangun. Boleh saya tahu namamu? Tolong. Haruskah kamu punya identitas? Di sini tidak ada identitas di sana. Tidak ada identitas, tidak ada apa-apa di sana. Itu bukan siapa-siapa. Tidak. Baiklah. Mengantarmu ke kota. Aku tidak peduli kau bawa atau tuduh aku apa. Lebih menghalangi? Tidak, tidak ada penghalangan. Kau bohong, bro, kau bohong. Kau cuma mau uang. Kau cuma mau uang. Kita akan pergi dari sini. Bu, Lihat saya. Kalau Anda mau 25-nya dia yang harus bayar. Saya salah apa? Lihat saya, oke, nama saya petugas Keli kan? Dengar, kamu hormati saya. Kita akan bicara soal ini dengan tenang kan? Kita tidak akan teriak lagi, oke? Dan kita akan selesaikan apa yang terjadi. Kamu dituduh menghalangi padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak berbuat apa-apa pada siapapun. Kamu menarik saya lalu menekan kamera. Kenapa saya dituduh menghalangi? Sedang saya urus sendiri. kami akan keluar. Aku harus tetap di sini. 1, 2. 3, ikut aku lihat itu. Mau aku ambilkan barangnya? Kita di Jalan Jurnal, berjalan di SXU. Cangkirmu akan diturunkan di stasiun. Aku tidak melakukan apa-apa. Tunggu dulu. Kamu menuduhku menghalangi, padahal aku hanya berjalan. Tidak ada yang keluar dari Chief Financial Officer, aku cuma berjalan kembali. Aku memerintahkanmu untuk berhenti. Hingga kamu bilang kamu akan menangkapku. Aku bilang kamu tidak bisa menangkapku. Aku tidak melakukan apa-apa, kamu menangkapku tanpa alasan. Bagus, ini terekam kamera. Bu, lihat saya, lihat saya. Dia nggak beres. Kalian tahu? Saya nggak mau. Oke. Ya, terima kasih, bro. Saya tidak menerima itu. Kamu menghargainya kan, bro? Jemput aku di pintu yang lain. Itu tidak masalah. Dia tidak bisa melakukannya. Ayo, bro. Ayo pergi. Ayo. Aku akan mengingatmu. Ayo pergi. Aku akan mengingatmu. Ini aku atau dia? Kamu marah pada dirimu sendiri. Lihat, dia tidak melakukan apa-apa padaku. Kamu memakainya. Maria Rosario didakwa pencurian layanan, melawan penangkapan, pencurian barang, dan penyerangan berat pada Leo. Marshall Moria juga didakwa serupa, termasuk menghalangi penangkapan.
Keduanya memiliki surat perintah penangkapan aktif saat rekaman dibuat. Kedua kasus sudah ditutup meski hasil akhirnya tidak langsung tersedia di situs pengadilan. Kamu akan menunggu dokumennya? Halo? Ya Tuhan. Mengunjungi dokter gigi sering traumatis, namun klinik di St. Pete, Florida ini jadi unggulan. Karina Montanes, 26 tahun, memutuskan hari ini ia sangat membutuhkan salinan fisik semua catatan medisnya. Hai, terima kasih banyak sayang. Kenapa? Tidak bisa. Kenapa mereka tidak bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan? Ada apa? Jadi mereka memanggil polisi, sekarang polisi sudah di sini. Baiklah, ada apa, Homi? Tidak ada apa-apa di sini. Yang saya minta hanya dokumentasi tentang apa yang terjadi di sini dan apa yang terjadi, dan mereka menolak memberikan dokumen saya. Itu saja yang saya minta, hanya itu. Saya tidak mengerti kenapa menjadi masalah atau persoalan bagi saya untuk mendapatkan dokumentasi tentang apa yang terjadi hari ini. Apakah saya menolak untuk memberikannya? Ya, dia menolak memberi, dan kamu juga menolak. Saya bilang tidak, saya bilang dia baru saja meninggalkan kursi itu. Saya tidak bisa mendapatkan dokumentasinya. Saya tidak hanya bilang, tunggu dulu, biarkan saya selesai, sampai saya mengumpulkannya. Saya menanyakan apakah dia ingin kembali mengambilnya. Oke. Kalau begitu dia bisa kembali untuk mengambilnya, oke. Apakah kamu mengerti dia? Tidak, tidak. Yo, tidak Bu, tolong saya sedang duduk di sini. Saya tidak akan berdebat denganmu. Saya tidak bermaksud berdebat dengan Ibu. Tadi Ibu bilang dokumentasinya boleh didapat, tapi nanti... Seperti Ibu membiarkan dia bicara. Saya juga minta dihormati seperti itu. Semuanya, ayo kita keluar dan bicara. Saya minta dihormati dengan cara yang sama. Kenapa itu jadi masalah kalau saya memintanya? Rasa hormat yang sama seperti yang baru saja Ibu berikan pada wanita ini. Tapi Ibu tidak memberikannya pada saya. Oke, baiklah, itu daging domba. Masalahnya adalah saya sedang duduk, oke? Menunggu untuk mendapatkan dokumen sebelum saya mendapatkan dokumen itu yang berisi permintaan atas hal-hal yang dilakukan di sini hari ini. Mereka bilang, oh Anda tidak perlu membayar, Anda bisa langsung pergi, tidak masalah. Mereka bilang, saya tidak perlu membayar, saya bisa langsung pergi ketika saya bilang saya punya uang untuk membayar hari ini dan apa yang terjadi hari ini. Jadi siapa masalah? Masalahnya adalah yang saya inginkan hanyalah dokumen-dokumen yang terjadi hari ini. Supaya saya bisa membawanya dan saya bisa menyelesaikan pekerjaan yang perlu saya selesaikan. Kamu dengarkan, kamu bisa dapatkannya nanti. Kenapa jadi masalah kalau saya ingin mendapatkannya? Oke, bisa ambilkan ponselnya, dia masih belum bosan. Oke, jadi aku bisa kembali nanti dan mengambilnya. Aku bilang aku harus mengirim ke alamat kita karena tidak punya alamatmu, lalu memintanya menuliskan alamat. Ia menutup telepon. Orang ini tidak terlibat. Kamu harus pergi sekarang. Jika kembali dan membuat masalah, akan ada masalah lebih besar. Oke, dokumennya belum disiapkan untukmu, tapi sudah selesai. Karena mereka tidak punya alamat atau tempat untuk mengirimkannya, dia memang harus menuliskan semuanya. Kenapa? Mereka sudah bilang, aku harus pergi, aku harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Kalau kamu mau dokumennya dikirimkan kepadamu, maka berikan alamatnya. Itu sangat sederhana. Alamat yang mana? Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana denganmu? Mereka hanya menyuruhku meninggalkan tempat itu, dan aku tidak kembali untuk mengambilnya nanti, kan? Kenapa harus dikirim lewat pos? Kenapa aku tidak bisa membersihkan? Aku butuh waktu sebentar, tapi dengan sikapnya seperti itu aku tidak bisa. Jika kalian tetap di sini dengannya, aku juga tidak mau. Aku tidak peduli. Itu tidak masalah. Aku ragu, aku tidak mau uangku di sini saat kamu ada. Aku hanya akan kembali dan mengambil dokumentasiku ketika aku bisa, aku akan kembali. Dan dia akan mencetaknya sekarang juga. Oke, baiklah, ayo keluar saja. Tidak, aku tidak mau tahu, aku bekerja. Kita tunggu di luar. Apakah dia cetak saat kita di sini? Kupikir tadi dia baru saja bilang. Ayo keluar. Tunggu saja di luar. Tunggu saja di luar, dia akan mencetaknya untukmu. Iya, ayah. Tunggu, terserah. Mau pergi? Tunggu dokumennya. Halo? Ya ampun. Kamu baik-baik saja? Tidak. Aku ingin pergi tapi tak bisa. Bisa dengarkan sebentar? Katanya hanya beberapa menit, tapi karena sikapmu, mereka tak mau melakukannya saat kamu di sini. Tapi sekarang kita sudah di sini, mereka akan melakukannya sementara kita menunggu di luar bersamamu. Oke? Aku tidak. Kamu tahu, sudah bekerja? Terima kasih Pak Polisi, aku akan menunggu di sini. Ayo. Ya Tuhan.
Tapi tiba-tiba, secara ajaib, rasa mendesak itu hilang. Ketika Corina keluar dari parkir, para deputi mencarinya tanpa hasil lalu pergi, tapi kembali 10 menit kemudian untuk mencoba lagi. Saat kamu kembali, Aku hanya menunggu mereka bilang akan segera membawanya keluar. kamu pergi, jadi kami kira kamu sudah pergi. Tidak, aku jalan-jalan untuk menenangkan diri, bukan pergi. Kamu bilang aku harus kembali ke sini setelah selesai, jadi aku lakukan. Aku cuma bilang kamu tunggu di luar. Itu yang kulakukan di luar, aku melihat semua. Bisa kamu duduk dulu, kami akan ambil dokumenmu sebentar lagi. Aku akan jalan-jalan dan menunggu. Oke, jangan jalan-jalan, tetap di sini saja. Aku tidak mau kamu keliling kemana-mana. Aku perlu tahu kamu di mana, supaya kami bisa kasih dokumennya ke kamu. Aku yakin sebentar lagi juga selesai. Aku akan kembali setelah dokumen selesai dan bisa jalan-jalan dulu. Aku tidak paham kenapa jadi masalah kalau hanya keluar sebentar. Bisa tunggu di luar sebentar? Setelah dokumen selesai, langsung kami serahkan ke kamu. Aku tidak bisa di sini seharian sementara kamu pergi. Aku tidak harus di sini seharian. Aku bisa kembali dalam beberapa menit saat dokumennya selesai. Aku tidak mengerti kenapa itu jadi masalah. Bisa tunggu di sini 1 menit, setelah itu dokumenmu akan kami berikan. Aku tak paham kenapa kamu... Membesar-besarkan. Kamu membuat masalah ini jadi lebih besar. Aku tidak bermaksud membuat masalah. Hanya ingin tahu kenapa aku tidak boleh jalan-jalan sebelum ini selesai. Kenapa aku harus... Berapa lama lagi dokumennya masuk? Oke. Jadi boleh aku jalan-jalan dulu sampai selesai? Tidak, tetap di sini atau kami akan mengusirmu dari sini. Oke? Kenapa harus tetap di sini? Tunggu di sini. Mereka ambil dokumen. Aku tidak akan mengasuhmu. Aku tidak harus mengasuhmu. Aku bilang aku akan kembali sebentar lagi. Setelah ini selesai, aku bisa menelponmu dulu, lalu setelah mereka selesai, kita bisa datang ke sini bersama. Jika kamu mau. Tetaplah di sini sebentar saja. Aku tidak mau melakukan itu, aku hanya ingin pergi supaya aku bisa menyelesaikan apa yang harus aku lakukan hari ini. Mereka masih mengerjakan, butuh waktu lama. Jadi aku tidak bisa jalan-jalan karena harus isi formulir dan wawancara sekarang. Oke, kamu sudah pergi. Oke, kami melihat kamu pergi. Aku tetap di sini selama 5 menit lagi. Jelas kamu tidak akan kembali. Aku sudah bilang ke mereka kalau kamu sudah pergi. Aku tidak pernah bilang aku tidak akan kembali. Aku juga tidak pernah bilang aku akan datang. Bagaimana aku bisa tahu? Aku kan nggak bisa baca pikiranmu. Kamu nggak bisa baca pikiranku. Oke, kamu nggak tahu apa yang akan aku lakukan atau apa yang harus aku lakukan. Aku tadi ada janji di tempat lain yang dekat sini. Aku jadi melewatkan janji itu. Oke, itu bukan salahku. Oke, nggak apa-apa. Aku pergi untuk mengurusnya. Oke. Jadi dengan begitu aku bisa mengurus dokumennya. Ya, kamu bisa memberitahu kami apa yang sedang kamu lakukan supaya kami tahu, hey, kamu akan kembali. Karena aku hampir pergi dan nanti mereka harus memanggilku kembali ke sini lagi dan kita akan punya masalah lagi. Jadi kalau kamu mau duduk di sini dan menunggu sementara aku pergi melakukan apa yang harus aku lakukan, silakan. Tidak, kita tidak main-main. Aku serius. Aku tidak sedang mencoba bermain-main. Aku punya janji di tempat lain yang harus aku datangi. Oke, kalau begitu apa kamu mau kembali lagi nanti hari ini untuk mengambil dokumennya? Aku bisa kembali kapanpun aku perlu untuk mengurus dokumennya dan kapanpun dokumennya selesai, itu bukan masalah. Aku tidak keberatan kembali untuk dokumennya karena aku. Tadi pagi kamu bermasalah dengan itu. Tidak, aku tidak. Itulah kenapa aku dipanggil ke sini, karena kamu sempat bermasalah dengan itu. Aku tidak main-main denganmu. Aku tak masalah ambil dokumenku lagi, tapi mereka bilang tak bisa didapatkan segera. Oke, tunggu sebentar ya. Aku cek dulu. Aku ada janji lain yang harus aku datangi. Kamu harus menunggu. Maksudmu apa? Bukan mereka, tapi satu orang. Kenapa aku tidak bisa kembali setelah aku menyelesaikan apa yang harus aku selesaikan di sana? Lalu aku bisa menyelesaikan dokumentasiku, dan kemudian aku bisa datang mengambil dokumennya, dan aku bisa meneleponnya. Aku sudah melakukan ini. Apakah sudah siap? Itu sebabnya mereka bilang sebaiknya dia kembali, tapi dia takkan kembali. Oke, jadi dia akan dianggap melanggar. Yap. Jika kamu pergi dari properti ini lalu kembali, kamu akan ditangkap. Jika pergi sekarang, jangan kembali lagi. Saya hanya ingin dokumen saya. Oke, tunggu 2 menit dan kamu akan mendapatkan dokumenmu. Oke, kamu mengerti? Jika kamu kembali ke properti ini, kamu akan ditangkap. Aku tidak peduli soal itu. Aku tidak peduli tentangmu. Oke. Aku hanya ingin dokumenku untuk kubawa ke doktermu yang baru. Mereka bisa melakukan apa yang perlu mereka lakukan karena mereka tidak menginginkanku di sini. Oke. Nah, seperti yang kubilang, tunggu di sini. Kalau pergi lalu kembali, kamu akan ditangkap. Aku tak bisa ambil dokumen dan surat, juga tak bisa kembali. Aku bilang padamu, tidak. Aku harus menunggu. Kamu harus di sini. Biarkan aku menulis informasiku. Bu, duduklah. Saya bukan anjing dan tidak akan duduk seperti anjing. Tetap di situ. Kamu tidak boleh kemana-mana, kamu harus menunggu dokumenmu. Kecuali kamu mau pergi, kamu akan dianggap melanggar, kamu akan ditangkap. Untuk kembali. Saya mau dokumen saya. Duduk saja, kamu tidak menghalangi. Saya mau anjing. Saya mau anjing. Untuk apa? Kami butuh bantuan di anak-anak. Aku harus turun tangan. Ayo duduk. Sekarang juga. Untuk apa? Ayo duduk.
Kenapa harus kasar? Aku cuma minta dokumenku dan nggak paham kenapa jadi masalah. Permisi. Aku tidak menolak atau melakukan apapun, aku hanya minta dokumenku. Jangan halangi pintu, beri jalan untuk orang lain lewat. Aku nggak menghalangi pintu sama sekali. Pintu terbuka, siapapun bisa masuk ke sini, aku nggak menghalangi siapapun. Bu, saya tidak mau memaksa Anda secara fisik. Bisakah Anda duduk sekarang juga? Aku bukan anjing. Siapa yang memanggilmu anjing? Kamu menyuruhku duduk seperti anjing. Keluar dari pintu ini sekarang dan berdiri di samping dinding. Kenapa? Karena aku minta dokumenku. Ayo berdiri di sini. Aku tidak mengerti kenapa. Baiklah. Untuk apa? Oke, berdiri di sana sekarang juga. Aku bukan anjing. Aku tidak akan menghalangi pintu. Aku biarkan pintu terbuka, siapa saja bisa masuk kapan saja. Oke, anak di bawah umurku akan masuk ke sana. Baiklah, apa kamu membawa kartu identitasmu? Tidak, aku tidak membawanya. Baiklah. Matikan teleponnya. Tidak, aku sedang menelepon ibuku. Matikan teleponnya. Kamu tidak bisa melarangku. Aku tidak boleh menelepon ibuku. Ayo duduk di sini. Dia sudah melanggar, dokumennya sedang diambil. Aku menunggu. Dia ingin berdebat dan menelepon ibunya, tapi tetap berdiri di pintu. Keluar, mereka tak mau menelepon. Tidak. Aku tak akan membiarkanmu. Mereka suruh aku tunggu 2 menit. Hei. Untuk dokumenku. Aku sedang menunggu dokumenku. Aku membuka pintunya. Kenapa dibuka? Aku tidak ada masalah. Baiklah, aku sudah ditangkap. Apa? Kenapa menunggu? Ayo pergi. Aku cuma mau dokumenku. Kenapa harus keluar? Karena kamu tidak mendengarkan? Bangun. Aku tidak mendengarkan apa yang baik-baik saja dan itu tidak masalah. Bangun dan keluar sekarang. Kalau kamu tidak bangun sekarang, kamu akan masuk penjara. Sudah cukup. Cari tahu saja. Tidak. Aku mau keluar. Aku di luar. Aku tidak main-main. Aku tidak main-main. Aku di luar. Tidak, aku tidak begitu. Aku tetap terkendali. Ya Tuhan, jalani hari ini. Turn around. You're hurting me. Turn around. Aku sedang berusaha berhenti, lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Kamu kesakitan. Tidak ada yang menyakitimu. Berdiri, berhenti. Berdiri diam. Mengapa kamu melakukan ini? Aku hanya ingin kertas tugasku. Aku cuma mau dokumennya. Kenapa ada masalah? Apa yang sudah aku lakukan? Baiklah, ayo. Berdiri, ayo pergi. Tidak. Aku butuh dokumenku, aku butuh dompetku. Sudahlah. Where's your car? Itu pekerjaan rumahku. Tolong sudahi dompetku. Semua yang ada di dalamnya. Kami akan membawa semua barangmu sekarang. Sudahi. Aku butuh suamiku, aku menginginkannya. Maaf, makan siang Tommy Twig. Tidak, aku tidak suka dompetku. Kamu akan dapat semuanya. Tenang. Aku butuh dompetku, semuanya selesai. Yuk, ambil semuanya. Tenang saja. Ini konyol. Aku hanya ingin dokumenku padamu. Kamu pasti sudah melakukannya jika mau mendengarkan. Ayo berdiri dan masuk mobil. Tidak, aku tidak mau ditangkap karena ini. Ya, kamu akan ditangkap masuk ke mobil. Kenapa aku ditangkap? Karena sekarang kamu sedang ditangkap. Karena menolak untuk pindah dan itu membuat masalah. Masuk ke mobil. Aku tidak menyerang polisi. Masuk. Enggak, Bu. Anda harus ikut. Jika tidak kooperatif akan ditarik masuk. Anda akan disetrum sebentar lagi. Aku anak polisi. Tas kertas sialanku. Hei. Aku butuh ponsel dan ranselku. Hei, masuk ke mobil. Aku butuh ranselku, tolong. Hei, kalian mau jadi cowok? Celang. Get it? God. Ya. Selamat datang kembali. Aku rasa dia mungkin punya sesuatu di tasnya. Dia nggak mau kalian tahu. Dia mungkin menyembunyikan kalian di pojok suatu tempat. Maaf, aku sudah bilang aku takut. Dua pria. Aku sudah bilang mereka akan kembali. Dua pria pada satu wanita muda, menurutku itu gila. Corina didakwa perilaku tidak tertib, perlawanan dengan kekerasan, dan masuk tanpa izin. Setelah diperingatkan, ia menerima pembelaan dan harus membayar denda serta biaya pengadilan. Kamu dipanggil karena berisik dan teriak-teriak. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Itu benar-benar yang dikatakan oleh petugas pengirimku. Aku
Aku tidak peduli dengan kirimanmu, mereka berbohong. Kita kini di Morris, Illinois, saat staf hotel melaporkan wanita diduga tak terkendali ke Departemen Kepolisian di White. Saat petugas tiba, dia disambut oleh wajah yang sangat familiar, Lindsay Rosner yang berusia 39 tahun, seseorang yang sudah dikenal oleh penegak hukum dan bukan dari program rewardnya. Ada apa, Lindsay? Baiklah, jadi ini bendungannya. Oke, kamu harus menemukannya. Dia adalah Bolo, dan aku akan menangkapnya lalu membawanya ke sini. Karena Lucifer, dia tidak akan datang ke sini. Sedang menelepon sekarang, ayo, dia bicara dengannya. Siapa ini? Bicaralah denganku. Katakan padanya. Apakah kamu punya telepon? Tidak, ini saja. Oke. Ada apa? Enggak. Jangan dengarkan aku. Ya, kamu nggak bisa begitu. Jangan dengarkan kata-katanya. Mereka memanggilmu. Itu sebabnya aku di sini. Aku minta mereka memanggilku, tapi mereka tidak mendengarkan. Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Tidak. Aku tak mau berurusan denganmu semalaman ribut. Aku tutup telepon sekarang. Dia tidak terlibat. Ini urusan kita, Lindsay. Mereka menelepon untukku. Aku yang minta mereka menelepon. Aku minta mereka menelepon untukmu. Untuk apa? Untuk mendapatkan. Dia ada di tempat kamu berada. Aku tidak bisa mengendalikan. Tempat kadaluarsa. Oke. Dia di Kang Kiki. Aku tak bisa apa-apa. Dia di sini. Oh, dia di sini. Iya. Kita sudah di... Katanya 47. Oke. Ya, kalau kita menemukannya, kita menemukannya. Kamu harus berhenti berteriak. Itu Bolo. Kamu harus berhenti berteriak. Kamu mau diam atau tidak? Aku tak mau begini semalaman. Boleh aku berhenti? Kamu dipanggil karena kamu berisik dan berteriak. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Itu benar-benar yang dikatakan oleh pusat pengendali saya. Aku tak peduli ucapanmu. Mereka berbohong. Oke, kamu harus tenang dulu. Aku tidak mau. Oke. Iya, tenang dulu. Tolong. Tidak mau. Ya Tuhan. Aku tidak mau melakukan ini malam ini denganmu. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Jadi kamu harus tenang. Serius. Baiklah, aku tidak mau harus mengambil langkah hukum terhadapmu. Tenang saja. Kamu bisa bicara. Akulah hukum. Tenang saja. Akulah hukum. Oke, tenang saja. Jadilah hukum. Saat aku berteriak, itu mati. Jika diam, tak ada teriakan. Berhenti. Berteriak, berhenti, atau kamu akan dikeluarkan. Kamu mau itu? Lindsay. Jadi itu terserah kalian. Aku tidak tahu apakah dia akan berisik semalaman. Ini kali kedua kami mengurus dia. Oke. Masuk kamar dan diam, Lindsay. Berhenti teriak. Panggil Kenny ke sini. Ini terserah kamu. Kalau kamu mau memberinya satu kesempatan lagi atau apalah. Tapi kalau kamu mau dia pergi dan sebagainya, kita bisa ambil tindakan setelah itu. Jadi maksudku, kalau kamu mau memberinya waktu sebentar untuk tenang. Satu kesempatan lagi. Tapi kalau dia, aku tahu kamu punya orang di sini. Dia nggak perlu berisik. Aku nggak tahu kenapa dia teriak-teriak berisik banget. Ya. Percaya sama aku tahu. Ngomong sama aku aja, bukan sama dia. Oke, ada apa sebenarnya? Serius, kita sudah lama saling kenal. Aku nggak kenal kamu, aku juga nggak peduli. Kamu kenal Yesus Kristus kan? Iya. Dia ayahku, aku sudah bilang padamu. Iya. Oke, namanya Dennis Glenn Panfield, dalam bentuk fisik. Iya, oke, aku dengar. Dia punya aku bersama ibuku, Susan Marie Panfield. Namaku Going Quest. Aku memiliki wewenang dan segala sesuatu yang ayahku miliki. Dulu saat zaman Alkitab aku ada di sana. Jadi dengan begitu Kenneth Ray Granitsi Jr. sedang berkendara secara ilegal dengan plat nomor milikku yang sudah kedaluarsa. Plat itu sudah dicabut sejak 4 Oktober 1957. Apakah ayahku Dennis Glenn Pantheon? Kami akan mencari, tapi teriakanmu di sini tidak membantu. Aku tidak peduli. Aku benar-benar tidak peduli. Aku akan tetap peduli. Jika kamu dikeluarkan, apa yang akan kamu lakukan? Aku tak mau bicara dengannya. Oke, jadi kamu mau bicara denganku? Kamu mau bicara denganku? Tenang. Oke, jadi aku mengerti apa yang kamu katakan. Oke, tapi dia tidak mau. Jangan bilang begitu, tapi jangan wakili ayahku. Ayahmu tidak ingin kamu terganggu. Kenapa? Hanya untuk 43 perempuan ini sedang merusak properti. Lindsay, ini petugas Kilian. Lindsay. Aku tenang di kamar, tidak ditahan. Oke, sini. Enggak.
Kamu ditangkap. Enggak, aku enggak. Iya, kamu. Sini, aku enggak. Kamu ditangkap, aku enggak. Lindsay, masuk sini, Lindsay. Aku enggak. Iya, berhenti. Enggak, aku enggak. Berhenti. Berhenti. Enggak, aku enggak. Aku enggak ngelakuin itu. Lindsay, berhenti. Berbalik, berhenti. Enggak, aku enggak. Kami akan menuntutmu karena melawan. Berhenti. Berhenti. Lindsay, berhenti. Berhenti. Turun, Peter, tenang. Tenang. Berbalik. Kamu ditangkap. Oh ya, Lindsay. Lalu apa? Berdiri di St. Series. Jangan tunjukkan jarimu padaku, Kenny. Ayo sini, Kenny. Itu salahku. Keluar dari sini. Tutup depan 1033 dulu, jangan jatuhkan pistolku. Aku akan membawamu, Lindsay. Keluar dari sini, keluar. Itu tidak akan berhasil. Itu tidak akan berhasil. Itu tidak akan berhasil. 1033. Ya, 1033. Siapa yang bilang 1033? Kamu harus kerja. Siapa 1033? Siapa 1033? Belum. Siapa 1033? Lindsay, berhenti. Lepaskan aku. Kamu akan disetrum. Lepaskan. Tetap tenang, kamu akan disetrum. Siapa bilang aku? Katakan sekarang, bukan kamu 1033? Deacon. Bukan ayahku, bukan ayahku. Kamu bukan ayahku. Lindsay, tenang, kamu ditangkap sekarang. Berhenti. 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 Sekarang kamu menginginkan lebih. Jelas kamu tidak peduli? Tidak peduli. Kenny, aku akan jalanku sendiri. Ya. Menyingkir dari jalanku, menyingkir dari jalanku, menyingkir dari jalanku. Kenny. Tahan lengan itu. Kenny. Tunggu, aku tidak mau. Aku tidak mau jadi. Aku pegang dia, aku sudah pegang dia. Angkat dia ke atas. Di sini. Pegang ini, Lindsay. Berhenti melawan. Berhenti. Ayo pergi. Kamu jangan pegang itu. Berikan padaku. Berhenti, Lindsay. Sudah aku dapatkan. Aku tadi hanya terpancing. Kunci dengan cepat. Iya, ayah. Tolong aku ambilkan, tolong aku. Kamu dapat 16 dan 1 perempuan 95. Tolong aku. Kakek, nenek, buyut, bikam, kita aman. Kamu bisa bertahan. Tolong aku. Tolong aku. Kamu tak perlu pergi seperti ini. Lindsay, terus saja tendang aku. Terus tendang aku, jangan buat aku menangis. Ayo, 10 April. Kita aman. Ya, dia 10 April. Ngomong-ngomong. Kamu tahu siapa yang aku maksud? Dia Yesus Kristus. Aku sudah bilang ya. Baiklah. Aku ingin kamu pergi mengambilkannya untukmu. Aku sangat ingin di sini dan mendengarnya. Aku tahu sialannya. Biarkan terkunci sebentar. Biar aku ambil kacamataku dulu. Segera keluar dari sini. Tenanglah, Lindsay. Aku tenang, kamu akan melepas aku. Kamu akan bangun saat aku suruh, kan? Enggak. Ya. Kamu mengunci 2 kali, aku lihat. Iya, sudah dikunci. Lebih baik begitu? Baiklah, ayo. Ayo, Lindsay, aku tarik kamu. Aku tak bisa lakukan itu. Aku menarikmu ke atas. Ayo. Punggungku tegang. Kamu akan masuk pintu yang benar dan membuat Yesus. Oh ya ampun, duduk di sini. Aku tahu kita akan mendapatkannya, jangan khawatir. Tidak ingin kamu mengalaminya terlalu parah. Oh, yang ini. Hei, tolong sekarang. Tenang, Lindsay. Mereka benar-benar gila. Tolong aku. Tenang.
Kamu gila. Gila, tenang. Tenang. Aku benci kamu. Tenang. Aku tidak akan pernah turun. Kamu melakukan ini pada dirimu sendiri. Tidak, aku tidak melakukannya. Kamu sudah diperingatkan berkali-kali agar tidak berisik, tapi sekarang malah merusak properti. Jalan. Aku harus mengunci timku. Sebenarnya, tidak, kita akan hentikan. Aku akan mati karenamu. Pemburu, itu namamu. Aku pemburu. Membunuhmu, periksa dia. Oke. Tidak, sudah saya periksa. Kamu dapat 1 dari aku. Kamu mati. Aku mengerti, kamu mati. Apa? Cuma ngecek. Kunci kamar saya? Oke. Baiklah. Saya akan mengembalikan kunci kamar ke sana. Baiklah, ayo. Aduh. Julie. Jadi kakimu berdarah? Aku tidak tahu yang kamu lakukan padanya. Apa itu? Aku tidak tahu. Kamu lakukan padanya. Ya, pembohong sialan. Kamu pembohong sialan. Lepaskan aku. Sekarang juga. Kamu mati. Lindsay, pakai sabuk pengaman, awasi bayangan dan tembakanmu. Aku tidak perlu. Ya, kamu perlu. Aku aman tanpa itu. Tidak, kamu tidak aman. Tidak aman, kenakan sabuk pengaman. Sebaiknya kamu tidak menagihku kapanpun. Kamu sudah vaksin belum? Melihat tingkah lakumu seperti itu. Aku akan menambah biaya lagi. Berhenti, kamu pasti bohong. Berhenti. Oh, kamu pasti berbohong. Berhenti. Bawa aku ke rumah sakit sekarang juga. Bawa aku ke rumah sakit, kamu yang antar. Ya atau tidak? Ayahku menyuruhku tetap pakai sabuk pengaman. Lupakan saja. Terima kasih. Kamu di mana? Kamu sebaiknya tidak menagihku untuk... Ayahku selalu mengawasi. Dia Tuhan Maha Kuasa, kamu tahu? Kamu tahu, ayahku itu Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu sudah bilang? Iya, kamu tahu, kamu akan membawaku ke hostel. Membawamu ke penjara? Hostel. Saya butuh perawatan medis segera. Kamu akan melihatnya di penjara. Tidak, aku tidak akan melihatnya. Ya, kamu akan melihatnya. Tidak, aku tidak akan. Tidak, aku tidak mau. Itu tandanya kamu harus membawaku ke penjara atau rumah sakit. Bawa aku ke rumah sakit. Sekarang aku meminta perhatian medis. Itu hukumnya. Itu memang hukum. Tenanglah, Lindsay. Itu memang hukum. Kita yang mengatur hukum. Jika kamu melanggar hukum, kamu benar-benar menyimpang dan mati. Jadi kata Ayahku Yesus Kristus. Do you hear me? Do you hear me? Tahu kamu melakukannya. Lindsay ditangkap dan didakwa dengan tuduhan melawan dan menghalangi polisi serta penganiayaan berat pada saat rekaman ini dibuat. Kasusnya masih dalam proses di pengadilan. Kita kembali ke Asbury Park, New Jersey, di mana polisi menanggapi keluhan musik keras dari mobil yang diparkir. Ada apa ini? Kenapa kita di sini? Kita sedang mencoba menangkap dia. Apa maksudmu? Mencoba mengambil komputermu. Oke. Kita harus membukanya. Hei, tentu saja. Dia sudah bangun dan bicara. Kenapa kamu tidak keluar dari mobil? Baiklah. Kamu sudah minum malam ini? Tidak. 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 Apakah kamu memakai sesuatu malam ini? Tidak. Matikan mobilmu. Tidak, dia sudah keluar. Tidak, dia sudah keluar. Ada apa? Kami menerima laporan musik keras dari mobilmu, dan saat aku mendekat, kamu tertidur. Jadi apa salahnya dengan itu? Ya, itu masalah.
Tidak. Itu tidak apa-apa. Ya, kamu sedang dipengaruhi. Kamu pasti sedang terpengaruh sesuatu. Ada apa? Bagaimana? Kenapa? Karena aku mencium alkohol? Oke. Aku tidak tahu. Benar? Jadi oke. Jadi tetap di situ. Tetap di situ. Tidak ada. Oke, apakah kamu membawa identitas? Ya, saya bawa. Oke. Biar saya yang bicara. Saya siap. Tidak. Berikan saya kartu tanda pendudukmu. Matikan mobilnya dulu. Matikan mobilnya. Itu langkah yang buruk. Tidak. Biarkan aku melihat identitasmu. Ada apa? Kupikir lebih pintar darimu. Apa kamu? Kamu mau identitasku? Ya, kamu bawa identitasmu. Ya, sini ambil. Biar aku lihat. Mengomel. Jangan berputar atau ubah pertanyaanmu. Itu saja. Ada apa? Oke, sempurna. Baiklah, kenapa kamu tidak keluar dari mobil? Tidak. Ada apa? Oh ya, oke, sempurna. Kamu sedang meraih apa? Keripik, oke. Kamu punya kartu tanda penduduk, oke. Itu yang kamu mau kan? Ya tidak, kartu tanda pendudukmu ada di bawahmu di sini. Iya. Kamu sedang duduk di atasnya. Bukan, kamu yang duduk, aku di tempatku, lalu kamu membangunkanku dan menggangguku, jadi tolong bawa lampumu dan dengarkan. Alasan kita ada di sini? Terima kasih banyak, tolong matikan lampu itu. Dengar, alasan kita di sini adalah karena kamu duduk di sini memutar musik dengan sangat keras. Oke. Oke. Aku diizinkan melakukan apa yang ingin aku lakukan. Ya, tidak. Karena kamu mengganggu ketertiban umum. Bagaimana tidak? Kenapa kamu tidak meletakkannya? Terima kasih. Saya akan tunjukkan kamera tubuh saya menyala dan memberitahu kamu. Oke, saya hanya perlu memberitahu kamu itu saja. Jadi berapa banyak yang sudah kamu minum malam ini? Berapa banyak alkohol yang sudah kamu minum? Selain 2 botol kecil pesawat ini, karena baru saja jatuh dari mobilmu saat kamu membuka pintu. Itu terjadi saat kamu buka pintu. Botol jatuh karena sebelumnya tidak ada. Saat aku mendekat, botol juga belum ada. Kenapa kamu tidak memberikan kartu tanda pendudukmu saja? Tolong beri kartu tanda pendudukmu, kamu duduk di atasnya. Aku tahu apa yang sedang aku lakukan. Oke, hanya memakaikan jaketmu saja. Iya. Oke. Aku kedinginan. Oke, tidak apa-apa. Saya butuh kartu tanda pendudukmu. Kamu menuntut terlalu banyak. Kamu tidak mendengarkan apapun. Aku tidak mau mendengarkan. Kamu benar, silakan. Pakai dompetmu lagi dan aku akan pakai dompetku lagi. Biar aku lihat kartu tanda pendudukmu. Kamu baru saja membuang waktuku dan waktumu. Kamu melakukan apa yang aku mau. Dengar. Serahkan kartu tanda pendudukmu atau aku akan mengeluarkanmu dari mobil dan menangkapmu karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Jadi kamu bisa pilih salah satu. Kita mulai dari situ. Terima kasih. Petugas Shampolin mengidentifikasi Devin Potrovsky, 25 tahun dan memintanya keluar dari mobil untuk menjalani tes ketenangan di lapangan. Karena daftar putar bukan satu-satunya hal yang menimbulkan kekhawatiran. Silakan keluar dari mobil. Saya tidak meminta lagi keluar dari mobil sekarang. Tidak, terima kasih, saya Mikey. Tidak. Ya. Selamat tinggal. Kamu salah. Minggir dari jalanku, tolong. Keluar dari mobilmu. Tidak. Keluar dari mobil. Tidak, itulah sebabnya hukum sangat menginginkan aku. Ya, aku sedang mengujimu dan uji aku juga. Aku sedang mengujimu. So let's go. Ya, benar. Terima kasih sudah duduk di sini.
Dia sedang memesan mobilmu? Keluar saja dari mobil itu, keluar saja dari mobilnya. Atau aku akan menyeretmu keluar dari mobil. Dan kau akan pergi dengan diborgol. Jadi kau bisa keluar dan bekerja sama, atau aku akan menarikmu keluar dari mobil. Aku sedang berusaha bekerja sama denganmu. Bekerja samalah denganku. Keluar saja dari mobil. Kamu tidak punya pilihan lain di sini? Kamu bisa keluar dari mobil dengan sukarela, atau aku akan menarikmu keluar dari mobil. Dan setelah itu kamu akan terburu-buru. Jadi itu pilihanmu. Untuk apa? Menghalangi penangkapan. Untuk apa? Menghalangi proses hukum? Where is that? Kami memerintahkan Anda untuk keluar. Di mana letak penghalangan proses hukum? Ya, kamu tidak mendengarkan saya. Kamu tidak mendengarkan kami. Saya menyuruhmu keluar dari mobil. Benar. Oke, jadi keluar sekarang atau saya akan menarikmu keluar dari mobil dan kemudian kamu akan... Kamu akan pergi. Aku salah arah, tapi kami memintamu. Kami memintamu? Kamu akan menyalakan lampu dengan cara salah. Dengar, kami minta kamu keluar. Jadi kenapa? Mau aku mulai seperti orang dewasa? Keluar saja dari mobil supaya kami bisa melakukan beberapa tes. Tidak. Kalau kamu tidak mau dengar, aku akan menahanmu. Siapa yang melakukan tes? Kamu akan keluar mobil untuk tes ketenangan di lapangan atau tidak? Siapa yang melakukan tes? Baiklah, berhenti. Berhenti, ayo pergi. Letakkan tangan di belakang punggungmu. Benar. Kamu benar. Tetap di situ, jangan bergerak. Itu saja yang diperlukan. Kau memberiku setengah kesempatan. Berdiri. Dia tidak punya, aku tidak tahu. Baiklah, kamu punya sepatu bot. Oh, itu mencoba. Aku tidak pakai apa-apa. Kamu mengurus urusanmu sendiri, aku sedang mengurus urusanku sendiri. Aku tidak mengizinkanmu masuk mobil atau memindahkan senter milikmu. Jadi jangan pindahkan senter itu. Hei, kamu sedang memindahkan senter milikmu. Jangan bergerak terlalu cepat. Jangan bergerak terlalu cepat. Aku santai, aku santai. Tidak, kamu tidak berdiri. Di sini kamu tidak berdiri di samping mobilmu. Aku akan berdiri di samping mobilku sebagai latar belakang. Aku akan berhenti. Silakan Pak Polisi uji dan permainkan aku. Sudah terlambat untuk itu. Iya, sudah terlambat. Kamu benar. Jadi telepon saja. Siapapun yang perlu kamu telepon. Kamu akan masuk penjara, jadi ayo pergi. Kamu akan segera belajar pelajaran. Kamu tidak belajar. Masuk ke mobil. Tidak ada hal seperti itu. Tidak. Masuk ke mobil. Tidak sampai aku menjauh darimu. Kenapa harus nyetir begitu? Biar aku ambil rokok dulu. Masuk ke mobil. Terima kasih. Aduh, tidak. Terima kasih. Masuk ke mobil, tidak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Tidak, terima kasih. Kamu berhenti. Tidak, aku berhenti. Aku tidak mau. Lihat aku. Kamu ditangkap. Masuk saja ke dalam mobil. Iya, untuk apa? Oh, kamu sudah bangun. Apa? Ungkapkan kebenaranmu. Tetap di mobil. Berbicaralah pada Tuhan. Duduklah kembali. Aku santai. Saat aku siap, berikan aku sebatang rokok. Karena tangan sialanku ada di sini. Rasakan hangatnya. Benar? Thank you. Bagus. Iya, bodoh. Apa bodoh? Apa? Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu ikuti aku, terus lakukan dengan benar ya. Devin ditangkap dan didakwa mengemudi di bawah pengaruh alkohol, melakukan perbuatan kriminal, dan melawan penangkapan. Saat rekaman ini dibuat, kasus tampaknya sudah ditutup, namun hasil akhirnya tak tersedia di situs web pengadilan. Itu di dada, cukup keras hingga membangunkannya. Episode After Hours hari ini di Florida berakhir dengan aksi Karen paling hebat. Langsung masuk ke Departemen Kepolisian Northport untuk mengajukan keluhan yang sangat dramatis. Kenalkan Sharon Fitzpatrick, 53 tahun mantan penjaga lalu lintas kota yang dipecat. Dia langsung melampiaskan frustrasinya ke markas polisi tanpa menahan diri. Salah satunya, saya bahkan tidak tanya harus menunggu berapa lama. Ini bukan pengaduan negara. Kami sudah berusaha membantu. Ini bukan pengaduan yang aman.
Dan kemudian kamu berteriak kuning saat kami punya orang di sini yang mencoba melarikan diri. Ini bukan pengaduan negara. Aku baru tahu hari ini saat mengambil salinanku dan berkata, kata-kata tentang pura-pura menerima pengaduan belum pernah diucapkan. Oh, kamu belum. Kamu belum menerima hal-hal yang terlihat mencurigakan, dan kamu memang tidak punya apa-apa untuk diterima. Tidak. Tidak, yang besar itu tentang kamu dan sepenuhnya karena kamu telah memusuhiku. Kamu tidak berhak menyentuh barang-barangku. Aku punya urusan di sini dan sedang melakukannya. Aku tidak terlibat. Kamu tak punya gelar atau hak untuk mengangkatku. Dengarkan aku. Ya, aku harus mengambilnya. Mereka seharusnya mendapatkannya karena kamu sudah mengajukan kebijakan, yaitu menerima keluhanku. Itu tidak benar, tidak ada keluhan. Sama sekali tidak ada keluhan. Kamu tidak bisa terus menerima keluhan yang sama. Aku sudah menjelaskan padamu. Jika kamu tidak suka Douglas atau ruangan itu, jangan masuk ke sana. Kamu bisa menyentuh barangku, tapi aku tak bisa di depan wajahmu. Kamu bisa sentuh wajahku. Aku tampilkan di layar pribadimu. Tentu saja tidak. Tidak, kamu baru saja menyentuhnya. Bukan aku, dia yang menyentuhku. Dia yang menyentuhku. Dia yang menyentuhku, dia yang menyentuhku. Jangan dekati aku atau masuk ruanganku. Salah satu dari 3 keluhan saya hari ini adalah tentang petugas yang datang pada 17 dan pura-pura mengambil 2 surat pernyataan warga. Saya belum pernah sebelumnya dan tidak pernah sebelumnya mengajukan keluhan tentang hal itu agar tidak terulang kembali. Dan daripada menerimanya, seperti yang dikatakan kebijakan ini bahwa Anda harus melakukannya, Anda justru mengabaikannya dan pura-pura bahwa bukti yang saya tunjukkan kepada Anda tidak ada. Saya sudah memberikan apa yang Anda minta. Ya nak, terima kasih banyak. Tidak ada alasan saya ingin berada di sini. Saya bisa duduk di sini, lalu membuat beberapa penerbangan sampingan. Kamu bisa duduk di sini dan membaca sepanjang hari, tapi kamu tidak bisa berdiri di sini dan berteriak. Tidak, ada orang di sini. Kamu tidak bisa datang ke sini dan menolak menerima surat pengaduan warga dariku. Tidak ada alasan bagimu untuk menolak. Tidak tertulis dimanapun di situ. Kamu harus begitu. Aku paham, masih banyak formulir seperti ini yang harus aku isi. Kita tidak diizinkan. Aku masih punya 2 lagi di band. Aku mengeluhkan kamu yang berbohong di telepon kemarin dan sedang menuliskannya sekarang. Ya benar. Aku punya itu dan satu lagi yang terpasang permanen. Aku akan bawa keduanya dan memintamu datang ke rumahku sesuai kebijakanmu. Saat aku menelepon ke sini tanggal 5 dan bertanya, kamu tidak meninggalkan lobi, itu tidak mengenalimu. Tak ada yang memberitahuku, kecuali apa? Kamu tidak punya hak untuk memaksaku keluar dari lobi. Kamu tidak punya hak untuk memaksaku keluar dari lobi. Aku tidak punya tiket di ponsel. Faktanya kamu tidak punya hak untuk memaksaku menyebut nama di sini. Kamu tidak punya hak untuk menyentuhku, tapi kamu melakukannya. Kamu tidak punya hak. Ya, kamu melakukannya. Kamu menyentuhku, kamu menyentuhku. Kamu tidak punya hak untuk mengambil barang-barangku dan membawanya ke sana. Kamu tidak punya hak untuk menyentuh barang-barangku. Aku akan menanyakan padamu. Kamu tidak punya hak untuk menyentuh barang-barangku. Ya, sama sekali tidak. Ini bohong, bukan pengulangan. Aku tidak pernah menulis laporan atau mengeluh tentang itu. Mereka pura-pura membawa 2 warga membuat surat pernyataan, memberi nomor pada halamannya, kembali dan membuat 2 salinan karena ada 2 keluhan, memberi nomor halaman tiap salinan, lalu tidak menandatanganinya. Lalu Shields datang dan berkata, aku tidak tahu maksudmu. Hanya ada 2. Kamu memang bisa menemui dia, kan? Mohon tunggu untuk 94. Berdiri di sini. Sepertinya saya juga sedang merekam. Kita baik-baik saja. Oke, kita baik-baik saja. Ada apa? Apakah ini apartemen urusan internalmu? Oke. Aku kurang tinggi untuk itu. Ya, jadi kamu akan bertanya, lalu mendengar seseorang berteriak. Jangan bicara pada orang yang berteriak itu. John, kamu bisa pergi? Ya, oke. Aku akan di sini sebentar. Terima kasih, ya. Ya, kamu selalu mendukung Eric dengan hebat.
Petugas memberi Sharon waktu sejenak untuk mengisi dokumen, namun setelah mendapat izin penangkapan, mereka langsung menuju zona Sharon. Tuan Patrick, berdiri. Berdiri saja, silakan. Berdiri. Dengan baik. Ya Tuhan, tidak, ini tidak baik, ini tidak baik. Tolong seseorang lakukan sesuatu tentang ini. Ini tidak baik. Silakan salibkan saya. Dia tidak baik-baik saja. Ini 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 tidak baik-baik saja. Oke, ini tidak baik-baik saja. Tolong, 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 tolong. Aku ditangkap tanpa alasan. Aku ditangkap tanpa sebab. Aku ditangkap tanpa alasan. Berhenti, ini tidak benar. Berhenti, ini tidak benar. Ini tidak benar. Aku tidak percaya ini. Kamu berjalan pelan. Aku sedang menangkap diriku. Kenapa kamu menangkapku? Aku tak akan menangkap diriku sendiri. Aku berhak duduk di lobi ini dan mengalahkan pemain lain. Ya ampun banget, ya ampun banget, ya ampun. Kamu menyakitiku, kamu menyakitiku. Kamu tidak akan pergi. Kamu akan. Kamu melanggar dengan melanggar hak-hakku. Kamu benar-benar melanggar caraku. Kamu melanggar hak-hakku. Aku duduk diam-diam mengisi formulir pengaduan, dan kalian semua melakukan ini padaku. Sungguh, aku tidak percaya ini, aku tidak percaya ini. 4 pilihan. Sekarang. Kita punya seorang perempuan. Terima kasih. Mengapa saya ditangkap? Kenapa saya ditangkap? Kenapa saya ditangkap? Apa yang saya lakukan? Kenapa saya ditangkap? 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 Kami sudah sepakat dan saya diizinkan duduk diam dan menjual sebuah formulir. Kami sudah menetapkan itu. Kenapa Anda menangkap saya? Kenapa Anda menangkap saya? Apa hak Anda untuk 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 menangkap saya? Anda menyakiti saya, Anda menyakiti saya. Anda melawan. Jika Anda berhenti melawan, Itu tidak benar. Anda tidak berhak menangkap saya. Saya hanya duduk di lobi mengisi formulir. Anda tidak punya hak untuk menangkap saya. Anda tidak punya hak untuk menangkap saya. jika tidak, Anda sengaja menyakiti saya. Saya tidak memprovokasi siapapun dan tidak melawan saat ditangkap. Apa maksudmu? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Iya, itu tidak seperti yang saya jalani. Bu, apakah Anda membawa sesuatu? Apakah ada yang akan dipasarkan? Tidak, saya tidak membawa apa-apa. Tidak ada alasan menangkap saya. Saya duduk tenang di lobi mengisi formulir, itu hak saya, lalu petugas datang menangkap saya. Joe, tolong menyuruh saya berdiri, menyuruh saya berdiri, menyuruh saya berdiri, dan saya punya hak penuh untuk duduk di sana. Satu hukum apa yang saya langgar saat saya duduk di sana? Hukum apa yang saya langgar saat duduk di sana? Hukum apa yang saya langgar saat duduk di sana? Berhenti. Tidak. Tidak, itu tidak apa-apa. Sebutkan satu hukum yang saya langgar. Jawab satu hukum apa yang saya langgar. Saya cukup yakin kamera saya merekamnya. Sebutkan satu hukum yang saya langgar. Sebutkan hukum apa yang saya langgar. Jawab satu hukum apa yang saya langgar. Apakah ada yang lain yang dibayar? Saya akan ambil yang ini. Ya saya.
Ambil yang ini. Apapun yang kamu butuhkan. Juga. Aku butuh sepatu karena kakiku terasa panas. Itulah alasan aku melakukan ini. Cukup bersyukur, jadi aku tidak menendang siapapun. Itu karena kakiku panas. Jadi sekarang kamu yang harus melakukannya. Jadi di dalam mobil yang panas, ya kamu berdiri di atas kakiku, aku tidak bilang apa-apa. Kamu menangkapku secara ilegal. Aku berhak duduk di lobi itu dan mengisi formulir, itu hakku. Kamu tidak berhak menyuruhku pergi. Petugas yang tidak mengawasi. Kamu tidak bisa menyuruhku pergi. Sharon ditangkap dan didakwa dengan tuduhan melawan dengan kekerasan serta melakukan penyerangan terhadap petugas penegak hukum. Awalnya hakim menyatakan Sharon tidak kompeten diadili, namun kemudian dinyatakan kompeten setelah evaluasi. Sharon kini mengejutkan dengan memutuskan membela diri di pengadilan. Sidangnya dijadwalkan Mei 2026. Terima kasih telah menonton. Long Crime After Hours diteliti, ditulis, dan diproduksi Jordan Chacon. Video disunting Daniel Camacho. Saya Sam Goldberg. Sampai jumpa minggu depan.